경기할 났기 때문에 우리는 내일 이라크전을 첫 경기부터 잘 준비할 수 있게끔 열심히 노력하고 있고 잘 준비하도록 하겠습니다. Saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan kalian bisa melihat ya bagaimana perkembangan Timnas sejak dilatih oleh Sintayong. Bahkan yang sangat luar biasa, peluang Indonesia untuk bisa melaju di fase selanjutnya ini juga terbuka lebar jika bisa mengalahkan Irak. Saya akan membongkar total bagaimana keistimewaan Sintayong dalam mengatur strategi dan juga persiapan Timnas Indonesia melawan Irak, dan juga beberapa kabar dari timnas itu sendiri ya, timnas Irak itu sendiri, karena saya akan membongkar juga bagaimana kekuatan timnas Irak ini. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya melihat memang Irak ini ya, di pertandingan terakhirnya saya melihat memang sangat bagus juga ya saat melawan Yordania. Tetapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan Sintayong itu sudah di jalan yang benar. Bayangkan saja teman-teman, kebanyakan pelatih ya, kalau berpikir mengenai pola permainan itu juga pertandingan, pasti dia akan berpikir di pertandingan yang memang dalam waktu dekat. Tetapi Sintayong yakin sekali dia sudah mampu mengunci untuk lolos di fase selanjutnya, sehingga ya yang terjadi, Coach Jin pun diutus oleh Sintayong, dan di situ saya melihat teman-teman ada poin plus atau poin bagusnya. Coach Jin ya mengajak ya beberapa pelatih analisis yang memang itu pelatih lokal ya, yang di situ ditugaskan untuk membantu Coach Jin ya dalam menganalisa permainan Irak. Ini artinya saya mendapatkan ya kesimpulan seperti ini. Sintayong ini tidak membiarkan ya temannya atau partnernya itu sendirian, tetapi dengan adanya pelatih lokal atau pelatih Indonesia ya, itu agar bisa belajar bagaimana nanti ke depan jika menganalisa kekuatan musuh itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, mungkin ini banyak yang tidak tahu bagaimana kecerdasan Sintayong itu bukan hanya diukur dari bagaimana dia selalu memberikan taktik, tetapi gaya dan juga ilmu itu juga diterapkan oleh Sintayong kepada pelatih lokal. Tetapi kadang juga ya saya tidak tahu ya, mungkin apa kalian sependapat atau tidak, terkadang pelatih lokal pun yang kontra dengan keputusan Sintayong. Nah, ini memang sedikit aneh, tetapi wajar saja, semua memiliki dasar dan juga argumen. Apapun yang menjadi perbedaan pendapat itu ya tidak masalah. Nah, kemudian saya melihat ya bahwa pertandingan saat melawan Irak nanti yang akan bermain tanggal 16 November, saya yakin sekali teman-teman, Sintayong ini akan memaksimalkan semua pemain yang ada, dan diharapkan ya seperti pesan Sintayong ketika melawan Brunei, di bulan ini tolong hati-hati permainan ya saat di liga ataupun di klub masing-masing, karena ya kita ketahui ini sebulan lagi ya. Saya yakin seperti Shane kemudian Sandi itu juga akan menyusul ya, dia tidak terbang ke Indonesia tetapi langsung menyusul ke Irak. Mereka pun saya yakin juga akan mempersiapkan diri dan bermain lebih hati-hati agar nantinya tidak cedera dan juga bisa bermain. Karena seperti ini, ketika melawan Irak ini ketambahan ya 3 pemain keturunan yang di sini pun juga akan bermain nantinya akan melawan Indonesia, karena prosesnya ini hampir selesai. Dan ya kalau sebulan lagi itu belum ada pasti selesai, dan Irak itu sudah ada teman-teman beberapa pemain keturunan baru. Tetapi Indonesia kalau kita melihat bagaimana komposisi, yang menurut saya untuk saat ini oke lah, sudah cukup. Tetapi ya kalau untuk proses Jaides dan juga sosok Nathan Choaon itu pasti belum terkejar. Tetapi kalau Piala Asia itu masih kemungkinan besar terkejar. Untuk kualifikasi ini belum ya teman-teman. Tetapi ya saya melihat pertandingan pertama ini sangat penting bagi timnas. Mengapa demikian? Karena itu akan mempengaruhi bagaimana mental timnas. Jika timnas kalah tentu dalam beban ya, kemudian timnas ini akan lebih terpaku juga untuk bisa memenangkan di laga selanjutnya. Tetapi jika Indonesia berhasil menang di kandang Irak, ini akan membuat
musuh-musuh kita ya seperti Filipina, kemudian Vietnam, itu juga akan mempertimbangkan, karena selama ini saya melihat Indonesia ini selalu ya dalam hal ini dikucilkan oleh negara-negara Asia Tenggara, terkhusus Vietnam, dan ini bisa menjadi pembuktian dengan menahan imbang Irak atau bahkan mengalahkan. Ini bisa menjadi poin plus. Nah, kita sudah membahas bagaimana tim analisis dari Shin Tae-yong yang sudah melihat bagaimana perkembangan Irak ya, dan juga kita sudah melihat bagaimana analisis atau tim analisis Shin Tae-yong itu mengajari kepada pelatih-pelatih lokal, kemudian kekuatan timnas Indonesia, kemudian kekuatan timnas Irak. Yang jelas, jika Indonesia ingin lolos ke fase selanjutnya, setidaknya Indonesia bisa menjadi runner up di sini, teman-teman. Atau di grup ini kita bisa menjadi juara grup atau runner up. Jika salah satu itu kita gagal, ya otomatis kita juga tidak bisa untuk ke ronde 3 ya. Dan menurut saya jalan kita itu masih panjang sekali untuk menuju Piala Dunia. Tetapi menurut saya proses yang sudah dilakukan Shin Tae-yong ini sudah benar. Proses yang sudah dilakukan oleh PSSI juga sudah satu visi dan misi dengan Shin Tae-yong. Jadi saya melihat bahwa ke depan ya peluang Indonesia untuk bisa masuk ke ronde selanjutnya ini juga sangat terbuka lebar. Apalagi kalau bisa ya, ini ya lagi-lagi PSSI ini mempercepat ya sosok Jay Ides dan juga Nathan Choaon. Bahkan jika Silger, Kevin Dix bergabung pun juga tidak masalah, itu lebih baik lagi. Karena kalau kita berpikir dan juga kita berkaca pada negara Asia, semuanya sudah berkembang pesat ya. Bahkan terbaru Vietnam dibantai Korea. Kemudian kita melihat Jepang juga selalu menang di 5 pertandingan terakhir. Artinya kita jangan berbicara lagi bagaimana kita musuh Vietnam atau kita musuh Thailand, tetapi kita berbicara bagaimana kita nanti bertemu Jepang, bertemu Korea, bertemu Iran, bertemu Australia. Itu yang harus kita bicarakan jika target kita adalah Piala Dunia dan juga Piala Asia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kekuatan ataupun strategi Shin Tae-yong dengan kemenangan pertama di kandang Irak? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Buat apa sih?